Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu semuanya. Kiranya melalui momen kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita juga dibangkitkan, diperbaharui, dan kita semakin semangat mengikut Tuhan sekalipun kita masih ada dalam situasi pandemi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dan membacanya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah yang bisa dikenang dan diingat, tetapi peristiwa itu memberikan pengaruh dimensi secara rohani. Artinya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi gemanya itu bisa sampai menembus sisi kerohanian manusia. Karena apa? Karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus, iman kita diperbarui. Manusia memiliki pengharapan baru bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Nah Bapak Ibu, dari pengaruh-pengaruh dan dampak-dampak dari kematian dan kebangkitan Yesus itu, seharusnya iman manusia dan umat percaya pun diperbarui. Kalau kita melihat ayat yang kita baca, itu ditulis ketika Rasul Petrus berkhotbah di depan banyak orang, Bapak Ibu. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan seseorang. Dampak apa yang dialami oleh Petrus? Yang pertama, rasa cintanya kepada Tuhan itu semakin dalam. Kita tahu bersama-sama ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Baru setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Tuhan berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab sampai 3 kali bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tahu situasi dan kondisi yang dialami oleh Petrus. Tetapi setelah peristiwa itu, kasih Petrus diperbaharui oleh Tuhan. Kasih Petrus kepada Tuhan menjadi baru, dan cintanya kepada Tuhan semakin dalam karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Petrus. Melalui kebangkitan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan itu semakin dalam. Kalau dulu kita biasa-biasa saja, yuk saya mengajak Bapak Ibu untuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, melalui kebangkitan Tuhan kita diingatkan untuk terus bersaksi. Dulu Petrus adalah orang yang penakut, Bapak Ibu. Dia orang yang pecundang sekali. Ketika ditanya, bukankah ini salah satu dari murid Tuhan? Dia berkata tidak. Tetapi sekarang di hadapan 3.000 orang lebih, Petrus berkata, tentang semua itu kami adalah saksi. Dia tidak lagi mengalami ketakutan, dia tidak lagi mengalami kegentaran. Sebaliknya dia berani bersaksi bahwa mereka, Petrus dan teman-temannya, adalah saksi kematian dan kebangkitan Tuhan. Mari sebagai umat Tuhan kita pun diingatkan sebagai garam dan terang, kita menjadi saksi akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kiranya semangat Paskah menolong dan membawa kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan berdampak bagi orang banyak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kini kami memiliki pengharapan baru. Hari esok menjadi lebih pasti bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, dalam semangat kebangkitan-Mu, sehingga hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang Salatiga Timur. Tuhan memberkati semuanya. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dalam ekonomi dan pekerjaan mereka, Tuhan juga akan mencukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.